Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan satu tema, saatnya pemulihan dimulai. Di mana hari-hari ini dunia sedang tertuju kepada bisnis yang semakin mengkhawatirkan, kepada kesehatan yang hari-hari ini juga semakin mencemaskan karena belum adanya ditemukannya vaksin daripada virus corona ini, dan juga situasi keamanan yang semakin cenderung untuk ke arah Bapak Ibu chaos Bapak Ibu, di mana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai terkikis, dimulai dengan kepercayaan pemimpin-pemimpin daerah kepada pusat yang mengambil langkah tindakan-tindakan sendiri. Tetapi pagi hari ini saya ketika membaca firman Tuhan Bapak Ibu, saya melihat ada suatu sisi di mana Allah ingin supaya ini dilakukan oleh orang percaya, yaitu di mana Allah ingin mengadakan suatu pemulihan, dan pemulihan itu dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Hari-hari ini sebelum adanya corona Bapak Ibu, baik orang-orang pembisnis, baik itu juga hamba-hamba Tuhan, memiliki kurang waktu untuk mengadakan mesbah keluarga. Hamba-hamba Tuhan sibuk dengan program-program gereja, sibuk dengan melayani jemaat, sehingga kebutuhan kerohanian daripada keluarga, terutama anak-anaknya, terabaikan. Sehingga tidak mengherankan jika kita melihat bahwa ada anak-anak hamba Tuhan, dan itu banyak meskipun tidak semua, mereka hidupnya kacau, mereka hidupnya jauh dari kebenaran, mereka hidupnya, saudara, bertolak belakang dari kehidupan orang tua. Dan anak-anak Tuhan yang tidak hidup seperti orang tuanya ini, Tuhan, saudara, itu pernah terjadi. Dan ketika saya tadi membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 begini firman Tuhan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Imam Eli adalah imam yang dipilih oleh Tuhan, imam yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia ditunjuk oleh Allah untuk mengajar, untuk membentuk karakter daripada Nabi Samuel. Tetapi kita melihat bahwa kehidupan anak-anak Imam Eli menjadi anak-anak yang dursila, jauh daripada kehidupan orang tuanya. Dia hidup di dalam seks bebas dengan wanita-wanita yang ada melayani di situ. Begitu juga saudara, kita melihat di dalam 1 Samuel 8 ayat 20, 1 Samuel 8 ayat 2 sampai 3. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. Siapa yang tidak mengenal Samuel, saudara? Samuel nabi yang luar biasa, nabi yang hebat. Bahkan di satu cerita di Alkitab katakan ketika Samuel berjalan untuk menuju ke Yerusalem, orang yang ada di Yerusalem, tua-tua yang ada di Yerusalem, mereka gemetar oleh karena kehadiran daripada Samuel. Tetapi di sini ceritakan bahwa anaknya hidup jauh daripada kebenaran firman Tuhan, ditunjuk untuk menjadi hakim atas bangsa Israel oleh ayahnya, tetapi mereka lebih mengejar kepada korupsi, lebih mengejar kepada laba dan menerima suap. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena Imam Eli, karena Nabi Samuel, mereka sibuk, saudara, ya, sibuk untuk melayani umat, sedangkan untuk keluarga mereka kurang. Dan saudara, sekali lagi, dengan adanya pembatasan sosial atau menjaga jarak ini, inilah waktunya bagi kita untuk membangun mesbah keluarga. Inilah waktunya bagi kita untuk kita kembali bersama-sama mengadakan doa keluarga antara ayah, ibu, dan anak, menjalin suatu komunikasi bersama-sama dengan Tuhan, mengadakan suatu pengakuan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika keluarga ini dipulihkan, ketika keluarga-keluarga orang Kristen dipulihkan, saudara, maka visi impian kita untuk memulihkan bangsa ini akan tercapai, untuk pemulihan dunia ini akan tercapai. Dan itu dimulai dari pemulihan keluarga. Akhirnya saudara, hari ini selamat beraktivitas. Jangan lupa ketika keluar memakai masker karena himbauan dari pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.